الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan iman dan taqwa yang ada dalam diri kita masing-masing ini dapat menyertai kita sampai kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah, dalam realitas kehidupan akan selalu ada kelompok atau sosok yang dihormati dan disegani, baik karena ilmunya, perilakunya, akhlaknya, kekayaannya, dan kekuasaannya, dan lain-lainnya. Penghormatan kepada mereka tentu saja wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Namun suatu penghormatan ternyata tidak terlalu disebabkan sesuatu yang melekat pada diri mereka yang dihormati, bahkan menjadi kemuliaan mereka dilihat dari juga keturunannya. Karena itu, seseorang yang berasal dari keturunan tertentu seringkali merasa bangga dan secara sengaja membanggakan dirinya. Saya keturunan ini, saya keturunan itu. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ayat ini secara implisit mengisyaratkan bahawa manusia itu cenderung membanggakan dirinya tentang asal keturunannya. Inilah sebuah kenyataan sosial yang tidak bisa ditolak, yakni munculnya perbedaan secara sosial yang disebabkan oleh senasab atau keturunan tertentu. Makanya ayat ini memberikan koreksi positif bahawa perbedaan jenis kelamin
suku, ras, dan lain-lain adalah hal yang bersifat alamiah semata, yang tidak perlu harus dibangga-banggakan, sebab kemuliaan seseorang diukur dengan kualitas ketakwaannya. Tetapi kualitas ketakwaan, derajat ketakwaan seseorang itu, dia tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ma'asyiral mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu juga pada zaman jahiliyah terdapat semacam tradisi yang sudah turun-temurun, yakni membangga-banggakan asal keturunannya, sebagaimana diinformasikan oleh ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Apabila kamu telah menyelesaikan salat ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Ma'asyiral mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat ini merupakan koreksi atas kebiasaan mereka yang suka mengagungkan kebesaran nenek moyangnya. Setiap kali usai melaksanakan ibadah haji, setelah ayat ini turun, tradisi mereka diluruskan dan dari substansialnya diganti dengan yang lebih bermanfaat, yakni dengan memperbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah kearifan lokal yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an Karim. Ma'asyiral mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa nasab atau asal keturunan bisa menjadi faktor timbulnya perbedaan status sosial antara satu dengan yang lain, yang tidak begitu saja secara alamiah. Memang bukan sesuatu yang salah jika seseorang merasa senang dan bangga kerana berasal dari keturunan yang dianggap mulia oleh masyarakat. Yang dikritik oleh Al-Quran adalah kebanggaan yang melampaui batas atau tidak proporsional sehingga melahirkan sikap-sikap arogan atau sombong. Inilah yang digambarkan oleh Al-Quran melalui sosok Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atayna Bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum 'ala al-'alamin wa ataynahum bayyinatin min al-amr فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ayat ini mengisahkan, menceritakan beberapa nikmat yang dianugerahkan kepada Bani Israel, antara lain kitab Taurat, kekuasaan, turunnya para rasul. Bahkan mereka diunggulkan dari bangsa-bangsa yang lain saat itu. Namun keunggulan ini hanya terbatas pada masa itu yang meliputi negeri Sam dan Mesir. Hanya saja keunggulan mereka yang sesungguhnya hanya bersifat lokal dan terbatas dengan ruang dan waktu tertentu dibawa sampai masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan inilah yang membuat mereka berani menolak kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kerana beliau bukan dari keturunan mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Melalui ayat ini Allah menegaskan bahawa hanya Dialah yang mengetahui kemana tugas kerasulan itu harus diberikan. Tentang siapa dan berasal dari keturunan apa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahui dan tidak seorang pun bisa mengaturnya dan mempengaruhinya. Kenyataan inilah yang menjadikan mereka semakin membenci Rasulullah SAW disebabkan kerana kedengkian yang tumbuh di hati mereka. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Ma'asyiral mukminin sidang Jumaah rahimakumullah, tetapi sebenarnya di dalam lubuk hatinya yang paling dalam mereka tidak bisa mengingkari kenyataan tersebut. Seperti dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun." Sungguh kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu menjadikan hatimu Muhammad janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalimlah yang mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka berusaha mengubah informasi tentang beliau yang tercantum di dalam kitab mereka, meski sebenarnya mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sifat-sifat tersebut memang ada di dalam diri beliau sebagai Rasul terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan tindakannya mereka tidak merasa bersalah sama sekali, karena menganggap sebagai kelompok pilihan, sebagai anak-anak, sebagai kasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Ma'asyiral mukminin sidang Jumaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah." Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Ma'asyiral mukminin sidang Jumaah rahimakumullah, dari beberapa informasi Al-Quran di atas semakin menegaskan betapa nasab dan keturunan secara alamiah ada yang lebih tinggi dan mulia justru akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri jika tidak diwaspadai dan disikapi dengan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada Fatimah, putri beliau, yang artinya, "Wahai Fatimah, kamu adalah anak seorang rasul. Namun jika kamu tidak beriman dan beramal saleh, kamu akan masuk neraka." Sebuah peribahasa Arab menyebutkan bahawa bijiddin la bijaddin kullu majdin, fahal jaddu bila jiddin bimajdin. Hanya dengan kesungguhan, bukan karena keturunan, suatu kemuliaan akan bisa dicapai. Maka apakah kemuliaan akan diperoleh hanya dengan mengandalkan keturunan atau dengan kesungguhan? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمها وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين. اللهم اجعل بلدنا هذه أمتنا وسائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.